Selamat pagi, Lis. Sep, tutup pintunya, Sep. Sep. Septi. Tutup pintunya dong. Good morning. Selamat datang di ML. Pintunya tolong. Hari ini kita akan ngobrolin cinta. Yeah. Kan ada dating coach hari ini. Kenapa? Semoga rezeki yang sama juga untuk yang nonton. Good morning, Mau. Keren kali mama kita. Ala-ala 90s ya. Pakai kemeja-kemeja gede. Lumayan lah ya. Lumayan ya. Hari ini aku di rumah loh, nggak kemana-mana, ya kan? That's good. Bo, udah mulai sehati kita nampaknya. Putih-putih. Embur, lihat kan? Dari Yes. aura baju tuh. Ya. Tapi ini harus pakai ini karena kalau misalnya gue pakai putih doang, jadi kameranya tuh kan aku bukan host ya, jadi suka jadi kayak over gitu cahayanya. Sorry. Ih, chill. Aku pikir kamu gak mau pakai putih polos karena takut ada yang mumbul. Nek, kalau anak gadis mah mumbul gini ya. Kalau mama-mama gini. Gravitasi ya, udah nggak bisa diapa-apain. Aku hari ini Lus kasih tahu dulu Lus, kita akan ngobrol seputar cinta yang lagi di love bombing, yang lagi bingung, tadinya tiba-tiba di love bombing, tiba-tiba di ghosting, sekarang merasa asing. Kumpul, memang cinta itu membingungkan. Kumpul sayang. Kalau di usianya lo sama gue sih kayaknya udah nggak gitu ya, udah australane gitu kan. Tapi kalau yang masih Yesus, tetap aja Nek. Maksudnya gini, kalau gue kan sama lo kan menikah ya. Tapi kayak gue ngobrol-ngobrol kemarin sama Dev, karena aku kemarin syuting sama Dev ya. Tetap aja kalau yang persinggelan tuh mau umur 40, 50, mau tua bangka, mau udah mau bau tanam, tetap gak akan ada orang yang mampu untuk bisa mengerti apa sih rumus cinta itu. Ya, tapi kan emang bener ya, kalau misalnya di kita yang udah berpasangan, udah lama lagi gitu ya, nikahnya, lo gak ada gambaran. Kayak gue aja juga kalau misalnya, kan banyak lah teman-teman kita yang single lagi, segala macam. Terus udah gitu, oh iya ya, mereka tuh kalau pacaran lagi, dekat lagi sama orang, itu gimana ya gitu. Kalau gue mikirin gue harus ada di posisi itu, ya gue juga gak bisa deh, Bo. Capek. Gue share sedikit nih sebelum nungguin. Guys, kalau ada Coach K, dating coach kita, relationship and dating coach kita, please kasih tahu ya. Kenapa kita mengangkat soal cinta? Karena gue kemarin ketemulah beberapa teman-teman public figure juga, tapi I don't have to mention the name ya untuk privacy wise. Jadi mereka Coach K udah here, yes. Send me the invitation dong. Tunggu, aku bisa nggak sih invite kamu? Aku tuh Nora, nggak ngerti. Udah request. Oke, bentar, maaf. Oke, I got it. Oke, Coach is here. Oke, selamat pagi. Good morning. Good morning. Mana mukanya? Ya udah ini dia. Oke. Cewek gitu tuh. Belum apa-apa udah demand, udah minta. Mana muka kamu? Good morning. Halo. Selamat pagi. Iya banget nih. Thank you banget Melanie, thank you banget Lucy nih udah diundang. Hai. Salam kenal juga. Koko mukanya kayak koko yang ada di H loh. Koko. Yang pokoknya begitu masuk terus muka-muka kayak dia nih pasti open table. Open table. Cuma open battle ya, obatnya murah. Tapi baru sekali loh. H tuh baru sekali. Masa sih? Iya. Boleh open table, boleh open bottle, asal jangan open relationship. Apa boleh open relationship? Bentar, tadi belum selesai ceritanya Melanie. Jadi kemarin kenapa? Coach, gue share dulu ya. Ya gimana silakan. Ya gue ketemu kan, ya maksudnya gini, kalau zaman nggak tahu sih Coach, kayaknya aku menganggap bahwa kita tuh sepantar seusia lah, atau mungkin Coach di bawah aku sedikit ya. Tapi kalau dulu back then, kayaknya saya lebih tua. How old are you, if I may know? Saya 44. Oh, Lucy is the oldest one. Kakak Lucy suhu tertua, dia ketua tetap. She's 46, you 44, I'm 43. Era 40 is the best ya. Sama, yes.
Yes. Jadi kan sekarang tuh maksudnya gini, ini bukan menormalize ya yang namanya divorce atau perpisahan. Tapi kan kalau dulu ya era-era 90-an orang tuh bercerai tuh kita tuh kayak kaget ya. Hah, bercerai kasihan anaknya, apalagi zaman dulu tuh sebutannya belum ibu sambung. Ntar kalau dia kawin lagi ada ibu tiri. Sampai ada tulisannya ibu tiri lebih kejam daripada ibu kota, apa sebaliknya tuh gue lupa ya. Anyway, terus kan kalau sekarang tuh mungkin dengan sosial media banyak lah kita melihat akhirnya pasangan yang memilih untuk divorce. Nah gue ketemu nih sama beberapa teman-teman yang udah usianya nggak muda, 40 something just like us, tapi lagi berusaha untuk masuk lagi ke era single coach karena baru divorce. Hampir semua terutama perempuan ya, I don't know about men, tapi perempuan semua bilangnya adalah gini, Bo, hati udah nggak sanggup dengan permainan playing hard to get, love bombing, and then you ghosting, and then tiba-tiba asing. Ternyata makin tua hati tuh makin rapuh, coach. Benar atau enggak? Kalau menurut saya ya, ini masalah ini ya berarti ya, yang janda gitu, single lagi setelah sekian tahun, terus mulai masuk lagi ke dating game. Oke. Sebenarnya ada ininya loh. Ada positifnya justru, jangan dilihat negatifnya doang. Apa positifnya? Positifnya adalah sudah makan asam garam, jadi udah ngerti harusnya, jadi udah bisa apa ya, mendeteksi, at least paling tidak bisa mengidentifikasi gitu loh kalau cowok, oh nih begini. Misalnya cowoknya ngeluarin jurus apa, harusnya udah tahu, ah ini nih gombal doang nih misalnya. Karena kan harusnya udah pernah mendengar gombalan seperti itu sebelumnya gitu. Pasti udah nggak asing ya. Itu kan teorinya coach, tapi katanya some women they always gonna be bucin katanya gitu. Walaupun udah makan banyak asam garam, tetap kalau ketemu yang namanya asam sama garam-garam tetap pengen dicocolin juga gitu loh. Tetap coach. Iya. Memang bener, banyak sih klien saya juga yang emang udah single mom gitu, pengen cari pasangan lagi juga banyak ya. Nah kalau saya lihat nih salah satu ininya ya, salah satu apa ya, kesalahannya lah boleh dibilang gitu. Mereka pengen buru-buruan serius-serius lagi gitu loh, pengen buru-buruan mencari pengganti lagi, pengen buruan cari suami lagi gitu. Nah ini menurut saya kurang tepat ya, karena kan nggak bisa sekali ketemu langsung plak. Emang harus dicari pelan-pelan yang memang cocok, memang baik, memang satu visi, yang supaya kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama kayak kemarin gitu. Jadi jangan buru-buru, santai aja dulu, nikmatin dulu singlenya, dicari pelan-pelan, diseleksi pelan-pelan lah istilahnya. Ya. Oke. Kok jadi gara-gara kok mau bilang kok jadi kode tuh. iPhone sekarang berapa kok? Soalnya biasanya kita kalau nggak kohen, nah sekarang ada Coach K kan, jadinya tuker deh aku. Coach, tapi gini, aku tuh penasaran juga. Panggil kau juga boleh. Sebenarnya aku penasaran, karena kan ada Coach K ini menyebut diri sebagai ya ini relationship coach gitu kan. Nah, sebenarnya yang mendasari nih Coach K pengen jadi seorang relationship coach itu apa? Apakah karena mungkin banyak orang yang datang ke Coach K dengan segala macam relationshipnya, atau apa sih? Mungkin saya pengen memberikan kontribusi gitu, atau mungkin Coach K itu merasa aku tuh kayaknya bisa memberikan sesuatu yang bisa, yang aku udah dapat pengalamannya, asam garamnya gitu ya ke orang lain gitu. Atau apa sih yang callingnya tuh apa Coach? Aku penasaran di situ malah sebenarnya. Oke. Jadi ceritanya udah dari zaman dulu kan, saya jadi dating coach, relationship coach udah lama ya, udah lumayan lama, udah 15 tahun lebih. Wah. Iya, jadi awalnya itu ya kebutuhan pribadi. Ya dulu saya single nih, susah cari jodoh nih, terus bingung kan. Oke, terus menarik nih. Dan saya bingung ini kalau saya mau cari jodoh, saya bingung lah, saya ditolak terus, saya nggak ngerti caranya deketin perempuan gitu, saya bingung kan cari bantuan kemana gitu loh. Kalau kita mau belajar bisnis ada sekolah bisnis, kalau kita mau misalnya kayak mental health lagi stres atau apa juga ada bisa bantuan. Tapi kalau mau belajar, apa nih salah saya nih, kenapa saya selalu ditolak? Mau belajar kemana, nggak ada.
Gitu. Ada nih, belum ada di Indonesia pada saat itu, makanya saya belajarnya banyaknya ke luar negeri ya. Kalau di luar negeri udah banyak. Ya, maksudnya secara online saya baca buku, saya ikut workshop online, saya ikut ini itu gitu, saya pelajarin lah tentang pria dan wanita, ya, kenapa, tentang hubungan. Nah, habis itu baru kayaknya bagus nih, kayaknya belum ada di Indonesia nih, gitu. Jadi saya sama ada 2 teman lagi kita bikin nih, gitu, lembaga namanya kelascinta.com buat orang-orang untuk belajar dan konsultasi dan ya untuk semua permasalahan percintaan. Jadi misalnya yang single, pengen belajar dong caranya jadi dapat pacar gimana nih. Kedua, udah ada relationship nih atau udah married tapi kok berantem mulu, gimana caranya biar langgeng, biar harmonis. Atau yang ketiga misalnya udah putus, cerai, tapi masih galau, susah move on. Nah, itu kita semua bantuin. Gitu. Jadi berasal dari pengalaman sendiri yang susah cari jodoh juga gitu ya, Coach? Biasanya kan gitu, semua dari pengalaman pribadi ya. Teman-teman yang nonton, kalau ada pertanyaan buat Coach K ini adalah dating and apa tuh sebutan tadi, relationship coach. Ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar cinta ya guys, ini boleh langsung ditaruh di lapak komentar, kita langsung bacain. Coach akan berusaha untuk bantuin kalian. Aku sempat lihat postingannya Coach K, dan ini yang justru kan aku nggak follow tadinya. Justru yang menarik aku sampai akhirnya ngeklik to your profile. Jadi Coach K ini, correct me if I'm wrong ya, jadi kamu tuh pernah posting bahwa ada fenomena suami istri sekarang yang sudah menikah cukup lama, they need their own space karena nikahnya mungkin udah berbelas-belas tahun. Bukan berarti nggak cinta ya, tapi ternyata ada fenomena sekarang suami istri nggak tahu beberapa hari dalam 1 minggu, tapi mereka they actually live in the different house or different room. Mereka tinggal di rumah yang berbeda untuk memberikan space kepada pasangannya. Dan ternyata works for some couples. Bener apa enggak dan kenapa? Iya. Jadi itu fenomenanya disebutnya living apart together. Pisah tapi bersama. Ya. Living apart together. Ya ampun. Terus Iya. gimana? Living apart, kalau di luar negeri lumayan banyak nih yang pakai prinsip ini. Jadi prinsipnya adalah kadang kalau kita tinggal bareng itu ada banyak perbedaan yang bikin berantem kan. Misalnya yang satu berantakan gitu loh, suka naro baju sembarangan, naro anduk sembarangan. Yang satu rapi banget, jadinya suka kesel. Tiap hari tengkar ngomongin anduk mulu gitu, nggak dijemur ya. Tiap hari berantemnya soal anduk. Iya. Anduk, odol misalnya, yang satu dipecat dari tengah, yang satu dari ujung. Oke, terus? Dan mereka memutuskan udah daripada kita berantem, kita pisah aja rumahnya gitu, tinggalnya pisah aja. Jadi yang satu bisa bebas berantakan, satu bisa bebas rapi, bisa tidur juga ngorok terserah. Jadi kayak orang pacaran aja. Jadi kalau mau ngedate dijemput, ya kapan, kadang-kadang nginep juga gitu loh, bukan berarti kayak nggak nginep juga sama sekali. Terus anaknya pun dia ganti-gantian gitu, hari ini mau di rumah mamanya, besok mau di rumah papanya. Tinggalnya juga biasanya nggak jauh, misalnya satu komplek atau satu gedung apartemen gitu. Intinya adalah supaya masing-masing nggak ada pressure, nggak ada tekanan, nggak ada konflik yang sepele cuma gara-gara kebiasaan masing-masing gitu. Jadi masing-masing juga punya me time. Ya, dan saya ngasih tahu ini di konten buat ngasih tahu followers gitu. Pernikahan tuh banyak bentuknya loh. Iya. Gitu. Pernikahan tuh banyak bentuknya, terserah kesepakatan gitu loh. Nggak ada yang namanya harus gini, harus gitu. Enggak, kalau dua-duanya happy, boleh kok. Gitu. Ya, omongin aja sih sebenarnya. Tapi emang fenomena ini tuh terjadi, teman aku cerita, dia orang Korea gitu kan, dia bilang di Korea tuh banyak banget kejadian ini. Jadi nggak sampai pisah rumah, tapi mereka punya kamar masing-masing. Betul. Gitu. Dalam satu rumah, tapi mereka punya kamar yang terpisah gitu. Jadi beberapa hari dalam seminggu tuh mereka tidur sendiri-sendiri tuh. Itu katanya. Jadi emang ternyata di luar tuh banyak ya, Coach ya, terjadi ya. Kalau yang pisah kamar istilahnya keren lagi, namanya sleep divorce. Waduh.
Sleep divorce. Sleep Cerai. divorce. Jadi tidurnya tiap hari di kamar yang berbeda suami istri ini. Ya, gitu. Dan kemarin saya sempat ada juga bikin konten tentang sleep divorce dan ternyata di kolom komentar banyak kok yang bilang, "Oh iya, gue juga, aku juga," gitu. "Saya juga." Gitu. Oh iya? Oh iya. Tapi Banyak. kalau kata Bang Hotman, kalau mau begitu pindah kamar gitu. Ntar habis itu pisah lagi. Ya main dulu ngetok tuk 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 main gitu. Macam tetangga ya, Say. Iya macam itu. Bu Joko ada termos es. Tapi ya benar kata coach ya. Mungkin ini very uncommon and it's very shocking buat kita excuse me, conventional couple. Tapi what works for them, memang kadang-kadang kita tidak bisa ngejudge ya. Memang setiap pernikahan tuh ada cara untuk bisa survive-nya berbeda-beda. Ya. Mm-mm. Benar. Ya. Tapi kalau itu kan buat yang paling menarik sebenarnya dari ceritanya Coach K tadi adalah couple mana nih yang sampai sleep divorce lah gitu, sampai yang living apart gitu kan, tapi sebenarnya masih menikah juga gitu. Nah, tapi sebenarnya gini Coach, kalau misalnya sampai kebablasan, nah kan ngeri juga ya gitu. Kadang couple yang bersama-sama aja satu rumah, ketemu, komunikasi itu dalam bertahun-tahun mereka bersama itu bisa grow apart juga. Karena dia ketemu orang yang berbeda. Dia ketemu dengan mungkin satu kerja, satu enggak. Terus udah gitu satu hobinya apa, nggak ketemu. Nah itu bisa grow apart juga kan. Padahal udah bareng nih gitu, tidur kaki kena kaki, kulit ketemu kulit gitu. Tapi tetap aja bisa grow apart. Nah kalau misalnya sampai pisah tempat tidur, pisah rumah bahkan gitu, tapi bukan berarti ada masalah. Itu jaganya gimana supaya nggak bener-bener akhirnya, malah pisah rumah, ngundang orang lain lagi ke rumah gitu kan? Nah, gimana tuh, Coach? Banyak juga tuh yang di komentar yang cerita begitu. Wah, ini mah bibit selingkuh gitu kan. Tapi kalau dibalik maksudnya yang namanya selingkuh nggak harus begitu juga bisa gitu maksudnya, ya kan? Juga bisa ya, Coach. Bisa check in kan juga bisa. Bisa dinas keluar kota kan juga bisa. Iya gitu. Kalau niatnya selingkuh pasti selalu ada jalan meskipun 24 jam bersama gitu bahkan. Iya, jadi tapi memang benar bisa kadang-kadang malah nanti kalau nggak sering ketemu malah terlalu nyaman sendiri. Nah, Makanya dari awal itu harus kita udah lihat dulu juga gitu pasangannya seperti apa. Ya, kalau memang dari awal kan kita jalanin pasangan, jalanin hubungan, terus pasangannya juga kita tahu, oh pasangan kita sayang sama kita, gitu. Justru supaya tetap sayang, supaya nggak banyak konflik yang nggak penting, kayak berantem gara-gara anduk, gitu kan. Justru supaya hubungannya jadi lebih damai, jadi lebih kangen. Justru ini bisa menjadi alternatif solusi. bener, gitu. Mel. Bener kan gitu. Lu kalau coba sekarang gue tanya, lu kapan terakhir kali kangen sama Tyson? Ayo. Nah kalau gue tuh lulus kan gue bilang. Jadi memang gue tuh ada gue tuh butuh waktu untuk sendiri. Jadi ada masa-masanya Tyson tuh balik ke Australia. Memang karena kan orang tuanya dia kan di Australia, kakaknya di Australia, and all the family they all got cancers. Jadi Tyson harus balik ke sana gitu. Kan kayak di sana kan nggak ada asisten rumah tangga kayak di sini yang bantuin ya. Tapi in the meantime gue juga I enjoying my me time gitu. Misalnya dia pergi kalau lagi libur sekolah tuh dan lagi libur kerja, let's say 2 minggu, 3 minggu gitu. Tapi kan tetap kontak ya. Tapi in that way justru gue ngerasanya bahwa jadi ada rasa perasaan kangen gitu loh. Karena kan we've been together for 15-16 years gitu kan gitu. Nah tapi balik lagi sih ya kok, tergantung karakter pasangannya ya. Exactly. Tidak semua pasangan itu bisa melakukan sleep divorce. Walaupun ternyata banyak nih penonton kita yang ternyata sudah melakukan sleep divorce. Walaupun ya tuh Chloe, go back to school ya Chloe, do not watch this or I'm gonna be very angry to you. And this topic it doesn't suit you. Go back to your class. Sorry ya coach. Mama-mama Batak langsung ngomel. Kok ada muncul nama anak gue. Anyway,
ternyata tadi ada banyak yang bilang ternyata kami udah sleep divorce yang lama. Mungkin misalnya kasusnya punya anak tanpa disengaja, anaknya nempel mulu sama mamanya, ya otomatis tidurnya kan beda kamar tuh, ya udah divorce ya. Maksudnya ini kan cuma panggilannya aja, walaupun divorce the word itu kayaknya agak sedikit it's bit tricky ya, agak bikin deg-degan gitu. Iya. Ya, tadi ada pertanyaan lagi Coach. Ini banyak banget yang tanya. Ada pertanyaan, bener gak? Tadi Mark kalau nggak salah, Mark Luxury. Apakah benar semakin usia bertambah, makin kita makin tua, artinya kita makin mengenal diri kita, dan belum menikah, kita masih single, semakin sulit untuk pegang komitmen and jump into the commitment that's called marriage. Makin susah. Bener gak Coach? Tergantung lagi-lagi. Ya nggak bisa disamaratain seperti itu gitu. Jadi tergantung, let's say umur berapa, misalnya umur 40 misalnya, selama 40 tahun itu belum menikah, tapi selama belum menikah itu misalnya banyak gebetannya gitu kan, deket sana deket sini, pacaran sana pacaran sini, nah itu mungkin bisa jadi sulit berkomitmen karena apa ya, ada freedom yang mungkin dia nggak mau korbanin gitu. Tapi kalau misalnya selama 40 tahun ini juga ya pacaran juga beberapa kali, gebetan juga nggak ada gitu. Sibuk kerja ya, masih bisa kok komitmen gitu, bisa aja komitmen, cuma mungkin belum ketemu yang pas. Nah biasanya masalahnya itu bukannya nggak bisa komitmen orangnya, biasanya banyak banget kok, soalnya yang 40 something tuh yang datang ke saya masih single tuh banyak ya. Tapi karena kurang usaha sih kalau saya lihat gitu, kurang usaha nyari, pengen itu langsung. Maksudnya gimana Coach, usahanya kurang tuh gimana? Pasti aku yakin yang single ini juga, karena banyak ya, bukan cuma umur 40 gitu, tapi aku tuh udah pengen gitu. Tapi yang menurut Coach K, please define apa yang dimaksud dengan kurang usaha, coba. Ya, saya pakai analogi nih gitu. Boleh. Banyak orang kan pengen langsing, pengen turunin berat badan, ya kan? Tapi berapa banyak orang yang beneran diet, makannya sehat, olahraga, ya. Berapa banyak, saya yakin kecil. Persis sama seperti itu juga. Orang pengen doang. Aduh, gue pengen jodoh, gue pengen pasangan, mau dong gitu kan, ada yang nemenin gitu. Tapi usahanya apa gitu loh. Kayak contohnya saya suruh main dating apps nggak mau, kok dating contohnya, atau keluar bergaul, kalau ya sering-sering bergaul, ikutan komunitas ini komunitas itu ya, aduh capek Coach K, saya kerja sibuk, weekend udah di rumah aja tidur gitu ya, gimana jadinya, terus mengharapkan dari langit turun blok gitu, wah yang kayak Lee Min Ho gitu kan, gimana, nggak mungkin ada gitu. Jadi memang selama ini yang saya lihat tuh masalah utamanya mereka kurang usaha, jadi kayak seperti mengharapkan keajaiban sih. Ya mungkin karena pengaruh dari ya film-film ya, kayak tabrakan di jalan gitu kan, kesenggol jeblek gitu kan, terus berantem dulu, marah di jalan, terus akhirnya jadi jatuh cinta gitu. Oke. Jadi hidup kan tidak selalu seindah itu ya kok. Kadang-kadang emang kita perlu usaha untuk bisa menemukan cinta sejati kita. Katanya apa? We gotta kiss a lot of frogs until we can find our prince. Harus cium banyak kodok yang mikir sampai akhirnya lo bisa pokan sama pangeran berkuda putih lu. Dan juga pada saat you finally found, saat menemukan si pangeran berkuda putih juga, ternyata cinta udah nggak bisa they're gonna live happily ever after, kagak ya. When you got married, akhirnya menemukan jodoh lo juga, you gotta put work every freaking day. Betul. Itu Cinderella juga abis married sama pangerannya, abis itu berantem dia juga. Gara-gara rambut basah juga, sama. Iya, suruh ngelondri kalau lakinya Cinderella, ya kan? Ya itu kan tapi nggak ditunjukin aja gitu. Tapi ya. Kalau sekarang itu kan beda ya kok. Kalau dulu nih, misalnya beda nih. Kalau dulu kalau kita naksir sama cowok, naksir sama cewek, gue titip salam dong buat dia, gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Dengan adanya ini, sosmed, intip aja story-nya. Ya tuh dating apps tadi kan si Coach bilang. Dating apps, ya mungkin kan nggak semua orang berani langsung dating apps. Ini deh, sosmed aja deh gitu ya. Emoticon.
dari misalnya story-nya dia kasih emoticon love, lucu atau komen. Itu kan udah pergerakan perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang ya. Pancing dikit. Right? But in the same time, yang gitu-gitu itu juga kalau misalnya terjadi kepada couple yang sudah settle gitu, itu kan juga bisa menjadi friksi dan gangguan gitu loh. Gimana nih? Kalau coach ngelihatnya nih, sekarang kan ibaratnya orang tuh kalau ibaratnya mau nakal-nakalan tuh bentuknya udah macam-macam banget kan, nggak harus yang ketemu apa. Dari emoticon, dari komenin story aja tuh bisa panjang gitu kan. Coba, what do you think? Kalau soal memang sih sekarang ini di handphone kita ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya mau macam-macam kan susah. Karena belum ada sosial media gitu. Harus ketemuan ya. Harus teleponan. Telepon kan susah tuh, satu rumah denger. Ya kan zaman kita dulu telepon satu rumah denger kring gitu kan. Yang angkat bisa orang lain. Halo siapa? Ya. Mau bicara sama Melani? Siapa lu mau bicara sama Melani gitu kan? Iya benar. Gitu. Kalau sekarang bisa secretly. Ya. Betul. Emang ada challenge-nya sendiri seperti itu. Ya makanya kalau saya lebih fokus, saya mengajarkan untuk lebih fokus sama apa yang kelihatan, sama konsistensi pasangan kita. Misalnya contohnya, ya kalau dia perhatiannya nggak berkurang, dia perhatiannya tetap. Chatting sama kita, ngabarin nama kita, ketemuan sama kita, sayangin nama kita, baik sama kita, sabar, mau dengerin, pokoknya baik deh. Ya udah, nggak usah dikutak-kutik itu. Ya, misalnya, kenapa ini kamu nge-like cewek lain gitu? Jangan ya gitu ya. Jadi bikin pusing sendiri ya, gitu loh. Fokus sama apa yang beneran kelihatan dia investasi ke kitanya berkurang apa enggak. Kalau investasinya nggak berkurang, ya investasi waktu, tenaga, pikiran, emosi, rasa sayang dan sebagainya, udah fokus sama itu aja gitu. Karena kita nggak mungkin bisa kontrol dia 100%, little things kita pusingin gitu. Fokus. Dan dipaksain harus masuk ke standar kita gitu ya. Betul, ujung-ujungnya jadi berantem hubungan yang mungkin tadinya baik-baik, gara-gara masalah ngeriak postingan orang jadi bertengkar. Tapi gimana nggak ngomel coach? Ada juga kan tuh bini-bini yang ngomel gitu sama lakinya. Ya puji Tuhan sih my husband sih nggak gitu ya. Tapi maksudnya gini, ini ya mungkin namanya ada yang nakalnya di belakang. Ada yang emang belak-belakan gitu. Misalnya bininya, gue pernah ngobrol-ngobrol nih ya. Terus bininya ngomel, gimana gue nggak ngomel sama dia? Tiap ada postingan ada tetongnya cewek, ada belahannya, tuh pasti like-nya ada dia. Ngerti nggak lo? Ngamuk lah bininya. Tuh kalau gitu gimana tuh coach? Apakah harus bininya harus ya udahlah panjang sabar aja kalau masih mau nikah sama nih lelaki, apa bagaimana sih gitu? Biasanya istri-istri yang mengeluh seperti itu biasanya adalah dia suaminya pun perhatiannya pun mungkin kurang. Makanya masih ngecekin yang itu ya, kayak lu balas chat gua nggak bisa, tapi nge-like komen orang bisa gitu kan. Tapi kalau si istrinya ini sudah full, udah kenyang istilahnya, udah diperhatiin, dibaikin, didengerin apa, mungkin udah nggak ada niat lagi ngecekin gitu loh. Karena dia udah tahu, gue tahu laki gue sayang sama gue, dia udah secure istilahnya, secure, terlihat dari actionnya, dari buktinya gitu. Jadi kalau misalnya memang perhatiannya kurang, komunikasinya kurang, kasih sayangnya juga kurang, jangankan apapun pasti dipermasalahin gitu loh. Ya. Bukan cuma sekedar sosial media. Ya. Pergi sama temen pun, kenapa pergi sama temen mulu? Kok lu belain temen lu daripada gua? Ya, sama juga gitu. Meskipun sosial medianya bersih, pasti ada aja juga gitu maksudnya yang bakalan dipermasalahin kalau memang sudah merasa kurang. Oke. Nah, coach, sebenarnya apa hal paling dasar kalau misalnya sekarang kan kadang-kadang kebutuhan perkawinan itu juga beda-beda. Yang baru nikah, terus yang udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah di atas 10 tahun. Nah, itu kan beda-beda. Semua itu masing-masing ada kayak ada blueprintnya gitu. Oke, ini kalau 5 tahun, di bawah 5 tahun karena masih mengenal, kalian harus ngapain.
Ini karena udah 10 tahun, you need to spice things up a little. Mungkin kayak tadi gitu ya, ada yang flip divorce lah, ada yang mungkin sampai pisah rumah aja, tapi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Ada kayak blueprintnya gitu nggak sih coach? Sebetulnya kalau untuk relationship yang biasanya yang coach kasih tipsnya gitu. Ada banget nih gitu. Dan ini bukan teori saya ya. Jadi ada satu psikolog hebat namanya John Gottman, Dr. John Gottman. Itu favoritnya Tyson tuh bukunya. Tuh udah tahu tuh. Nih coach kalau ketemu sama suami gue cocok banget, sama-sama demen banget ngomongin dating, relationship, cocok lu. Nice. Boleh tuh. Iya. Boleh tuh kawan-kawan ya. Nongkrong bareng. Iya. Nah, si Dr. John Gottman ini dia tuh canggihnya kenapa? Karena dia udah meneliti tentang pernikahan, dia udah menelitinya 40 tahun. Nah, 40 tahun, jadinya juga udah tua. Jadi cara dia neliti gimana? Dia undang couples nih, ya, yang udah nikah, itu dia undang kayak ke satu villa gitu. Villanya nih di dalam university, tapi villa dibikin bagus gitu loh, kayak staycation lah, staycation. Ya. Tapi bukan sekedar staycation biasa, ada banyak kameranya, ada sneaknya, bahkan mereka juga diukur detak jantung, urinnya, darahnya semua dicek semua pokoknya. Nah dipantau nih. Setelah memantau dia ribuan couple setelah dipantau, ternyata dia nemuin nih ada satu pola nih. Apa tuh? Pola, ya. Pasangan yang baik, yang langgeng, dan nanti setelah diteliti gini dia cek terus gitu, kayak berapa tahun sekali dicek, kalian masih bareng nggak, udah cerai belum, masih happy nggak gitu, dia cek terus, dan dia lihat pasangan yang langgeng dan happy itu ada satu kesamaan, mereka nice satu sama lain, sikapnya nice, ngomongnya nice, responnya nice. Misalnya nih istrinya gitu kan lagi main handphone gitu, beb lihat deh, kasih lihat mungkin video lucu gitu, beb lihat deh. Kalau pasangan yang baik, dia pasangannya kan langsung apa sini lihat gitu, langsung merespon, langsung ketawa bareng, ya lucu nih gitu, kok bisa ya. Kalau pasangan yang nggak baik, kayak mungkin cuek, sibuk main game, sibuk yang lain, atau apa sih ntar aja gitu. Pasangan yang baik selalu merespon, ngomongnya juga nice. Meskipun lagi kesel, lagi berantem, tapi ngomongnya nice. Kamu jangan gitu dong. Kamu ya, tadi mana bisa kita. terus. Kalau pasangan yang akhirnya bercerai, itu ngomongnya nggak enak, sakit hati. Bikin sakit hati. Gitu. Jadi kalau bertengkar tuh selalu, misalnya merendahkan. Kamu tuh selalu begitu, nggak pernah dengerin omongan aku. Gitu. Kamu orangnya emang susah sih dibilangin. Nah, atau bahkan mungkin sampai menghina, ya, bahkan sampai menghina, sampai kayak, ya emang kamu nggak pernah dididik sama mama kamu gitu buat melayani suami misalnya. Iya. Nah itu yang bikin sakit hati, akhirnya bercerai mereka. Jadi satu kunci adalah kalau mau langgeng harus nice terus ngomongnya. Enak, sweet, nice, mesra, gitu. Meskipun kadang hati nggak begitu rasanya ya, coach. Meskipun hati nggak begitu, tetap harus melatih diri. Oke, ngerti. Emang makanya kan katanya pernikahan itu adalah tempatnya belajar sabar. Iya dong, tapi bener sih coach, biasanya pas dulu ya waktu kecil ya, gue ngeliat kayak ya teman-teman nyokap gue deh, atau dulu misalnya orang Batak namboru gue gitu. Itu kalau nikah udah lama banget, anaknya udah banyak, manggil suaminya, pokoknya manggilnya udah kayak, weh, nikah gitu. Ada yang gitu gue pernah ngeliat gitu. Tapi emang kayaknya udah gak baperan, jadi emang salah cara panggilnya udah gitu, weh hantu, nikah gitu. Weh hantu. Terus gue kan dulu masih bingung ya Allah kok gitu banget sih gitu. Terus kadang-kadang emang kalau couple udah lama tuh udah kadang-kadang we don't treat our spouse nicely lagi gitu, karena sometimes we take things for granted, ya lah dia di situ juga gitu ya. Tapi the word nice tuh kan memang nggak bisa every time ya.
itu kan tempo-tempo tergantung hati. Tapi emang sometimes we forget to treat our spouse in a nice way. Emang kadang-kadang suka terlupakan tuh the word just be nice, be kind tuh suka lupa gitu coach. Bener, kadang-kadang kita lebih nice sama orang lain daripada sama pasangan sendiri. Nah itu yang salah. Justru saya selalu bilang kita harus balik. Kita harus paling nice sama pasangan sendiri. Sama yang lain justru malah nggak apa-apa, nggak perlu gitu loh. Maksudnya nggak penting. Prioritas. Ini ada yang komen bagus deh. Maksud aku ini pasti banyak dialami sama pasangan-pasangan yang lain dari Melvi tuh. Melvi bilang, nah itu aku pernah dikatain susah dididik cuma karena selera berpakaian nggak cocok sama dia. Ini gara-gara masalah sense of fashion doang. Tapi sebenarnya kalau menurut aku, Melvi kayaknya sih ya coach, kayaknya Mel gitu. Menurut aku, it's way more bigger than just fashion sense kayaknya. Ya nggak sih gitu. Jadi sebenarnya itu hanya satu hal yang kayak ada-adain aja. Tapi sebenarnya ada masalah lain tuh di balik itu gitu sebenarnya Melvi. Dan sebenarnya kalau sampai lo kritik lah, ya kan dulu situ naksirnya gara-gara gue begini, emang dari dulu caranya begini, kok sekarang jadi masalah buat lo, ya nggak? Nah jadi mungkin harus dikorek lagi tuh Melvi. Kira-kira apa ya yang jadi masalahnya? Ya nggak sih coach kayak gitu-gitu? Itu kan kayak hal-hal yang kecil banget sebenarnya. Kemungkinan pernah ada sakit hati nih. Iya bener kan? Iya. Jadi kan mungkin buat yang udah punya pasangan, udah nikah, mungkin pernah ngalamin gitu, tiba-tiba pasangannya ngamuk gitu loh. Mungkin salah ngomong dikit doang, dia tiba-tiba ngamuknya kayak, lebay banget. Itu karena dia sudah menyimpan. Iya. Dia menyimpan sakit hati demi sedikit. Gitu. Nah itu harus ngobrolin ambil satu waktu, makan enak dulu, ngobrol dulu yang santai, dan ngobrolin kayak kamu pernah sakit hati sama aku kapan aja gitu loh. Tough conversation ya sebenarnya, tapi bener loh. Kalau kita udah lama menikah ya, coach, nggak tahu deh. Kalau lo kan masih sering pergi tuh ya Mel gitu, tapi banyak loh pasangan-pasangan yang akhirnya udah nggak pernah dating berdua. Akhirnya di saat lo lagi dating, kaku ngomongnya, boro-boro, coach bisa ngomongin kamu pernah sakit hati sama aku gara-gara apa sih? Gitu, bahkan untuk memulai aja nih duduk nih, lihat-lihatan nih di depan berdua gitu kayak ini awkward banget ya, gitu karena biasanya selalu ada anak-anak, biasanya gitu, ya kan? Selalu ada anak-anak, selalu ngurusin yang satu disuapin, yang satu mau ngapain gitu. Nah yang lain tuh giliran harus berdua doang, kayak nggak tahu mesti behave gimana. Padahal tuh pacaran mah dulu tangannya nempel mulu, ya kan coach? Benar. Emang harus ngedate gitu. Dan bercanda yang poin penting juga. Bercanda ketawa bareng. Karena kalau nggak pernah bercanda, nggak pernah ketawa bareng, jadi susah untuk lepas gitu ya. Ya. Kayak kurang akrab gitu berasanya. Benar. Ya. Coach, pertanyaan dong, kalau sekarang itu kan banyak pernikahan yang akhirnya menghadapi tantangan, mungkin pasangannya, let's say misalnya ya punya orang lain atau ada orang ketiga, tapi ke-spill ke media, ya kan, ke-spill ke sosial media gitu, apapun alasannya deh. Misalnya mungkin istrinya kesel, marah, atau sebaliknya gitu. Nah, tapi pada akhirnya kan netizen suka jadi bikin olok-olokan tuh. Kayak mereka bilang, ya elah udah capek-capek dibela-belain, taunya ujung-ujungnya balik lagi. Karena kan ternyata pernikahan tuh kan sekompleks itu ya. Maksudnya kalau buat orang lain ya udah, dia udah ngejahatin lo, udah tinggalin aja. Tapi kan saat ada anak, saat pernikahannya sudah cukup lama, ya kita nggak pernah bisa mengerti lah. Seperti aku tadi bilang, setiap pernikahan punya pola cara yang very unique, very personalized untuk bisa bertahan sendiri-sendiri. Yang kadang-kadang kita sendiri nggak bisa ngejudge, nggak bisa mengerti gitu. Karena emang benar-benar very unique and very personalized gitu. Nah, tapi kan banyak hari kadang-kadang kalau sudah ada luka dan mungkin demi anak memaafkan gitu ya coach, terus pengen work things out lagi, gimana caranya supaya pernikahan ini masih bisa dinikmati gitu. Jadi nggak cuma oke, I forgive you karena ada anak-anak, tapi gue makan batin gitu. Gimana? That's nice. Iya, gimana coach? Oke. Ya memang banyak sih yang kayak begini ya, yang kayak
istilahnya udah merasa terpaksa gitu. Tapi juga nggak bisa keluar gitu kan, mungkin karena banyak faktor tadi, anak lah, apalah, keluarga lah, finansial lah. Nah, kalau saya selalu kasih tahu begini buat yang konsultasi seperti ini. Kalau memang kamu di penjara, minimal bikin penjaranya senyaman mungkin. Ya, pernah kan suka lihat gitu kayak mungkin di film-film kayak di penjara tapi dia hias penjaranya ada bunga, pasang poster, buku-buku gitu. Ya sama. Gitu. Kalau kita tahu, kita sadar nih, gua nggak bisa keluar. Karena gua ada banyak kepentingan di sini, ada anak, ada keluarga, ada status, ada finansial gitu. Ya udah bikin nyaman. Maksudnya bikin nyaman adalah apa? Belajar untuk let go of the things, small things yang bikin kesel. Gitu. Belajar untuk happy dan fokus sama happy diri sendiri. Jadi kita nggak perlu tuh memusingkan hal-hal yang bikin kita kesel lagi gitu loh. Ya, jadi contohnya kesel karena suaminya suka pulang malam misalnya. Ya, kalau kita kesel doang, marah, tapi juga suaminya juga nggak berubah juga. Jadi buat apa kita kesel? Lebih baik fokus sama diri sendiri. Kita lakuin hal yang bikin happy. Keluar malam juga. Nah, tergantung keluar malam itu bikin, enggak. Keluar malam itu bikin tambah berantem nggak? Kalau tambah berantem nggak tambah stres. Bohong, jangan gitu. Ya, tapi kalau dia keluar malam ternyata nggak bikin berantem. Keluar malam lagi, lu pulang pagi. Pulang pagi. Iya benar, pulang pagi sekalian. Ya, fokus bikin hal yang bikin happy. Misalnya ikut activity, ikut komunitas, ikut klub apa, fokus cari hobi gitu kan, activity segala macem, nongkrong sama temen. Lakuin hal-hal yang bikin kamu happy. Jangan fokus sama hal-hal yang bikin stres dan nggak bisa diubah pula. Itu tuh yang bikin stres tuh. Berusaha mengubah pasangan yang nggak bisa berubah, itu yang bikin stres. Udah, let go. Padahal sebenarnya memang, nah ini kadang jadi masalah juga ya nggak sih Coach? Aku yakin banyak yang datang ke Coach K bilang pasangan aku tuh nggak bisa berubah deh Coach. Aku tuh pengennya ngerubah dia gini-gini. Nah aku tuh selalu percaya, aku udah nikah berapa sih kita 19 tahun kayaknya. Terus udah gitu, aku selalu percaya bahwa ya kita tuh nggak mungkin bisa ngerubah orang lain gitu. Malah kadang kita datang ke Coach K nih gitu. Coach, suami aku nih kayaknya gini-gini deh. Aku pengen dia berubah. Padahal sebenarnya kalau ditanya lagi ke suaminya gitu ya gue juga pengen istri gue yang berubah lah gitu. Nah akhirnya, bener nggak sih Coach? Betul. Betul banget ya. Jadi apakah bisa mengubah pasangan? Bisa, tapi kitanya dulu yang harus berubah. Aha. Ya, dan kayaknya semakin menikah lama memang kita nggak bisa dulu kan gini ya, I wanna be happy. Kenapa sih pengen menikah? I want to be happy. Kayaknya itu betul-betul satu konsep. Kalau mau jump into pernikahan, satu konsep yang it's totally, nggak tahu sih, for me salah banget sih Coach kalau lo mencari kebahagiaan dengan lo menikah dengan orang lain. Tapi you need to find your own happiness. Kenapa? Ya kan? Karena ya maksudnya kebahagiaan kita tuh nggak bisa ditentukan dari even to your spouse gitu loh, even orang yang di sebelah kita gitu. Justru kadang-kadang kemelekatan kita itu justru bikin kita suffer. Ya kan? Walaupun sulit ya Coach, ini kan ngomongnya doang gampang, tapi prakteknya memang susah gitu ya. Tapi memang pada akhirnya we are fully responsible for our own happiness. Kita tuh punya tanggung jawab penuh besar terhadap kebahagiaan kita sendiri. And then kita bisa feel happier dengan bersama dengan orang sebelah kita. Tapi kalau you wanna find happiness dengan bersama dengan dia, kayaknya sulit kalau menurut gue sih. What do you think? Bener banget. Bener banget Melanie, udah. Itu mah udah keren bener. Iya. Jadi soalnya suaminya juga dating coach ini. Suaminya Melanie ya. Teorinya kan panjang ya Coach. Suamiku tuh suka banget baca buku tentang pernikahan lah, apa ini ono. Pokoknya teorinya banyak. Luar biasa, keren banget, jarang banget loh ketemu cowok yang begitu ya. Justru itu bedanya gue sama dia.
Kalau kalau Tyson itu everything biasanya based on theory, parenting dari baca buku, percintaan, menurut research dari dokter inilah apalah dokter ini ono segala macam. Nah kalau gue tuh lebih ke everything itu apa namanya nggak bisa teorinya plak ketumplak, misalnya parenting nih misalnya kita baca parenting A sampai Z, tapi kan at the end of the day dalam menjalaninya ada hati nurani yang sebagai ibu yang harus juga bisa adjust. Pernikahan teorinya bisa A sampai Z, tapi ya mungkin it doesn't really work untuk kita berdua. Ya harus dijustifikasi dikit teorinya, let's say 50%, kita justifikasi ya, apa not justified, customize-nya 50% gitu sih. Ya keren dong, justru dong, combo dong, pas dong. Combo, yang satunya by teori, yang satunya by praktek real life, jadinya pas gitu kan. Jadinya sesuai dengan beneran customize sesuai dengan kebutuhan kalian kan. Ya, itu ada pertanyaan dari supermodel Diva, coba mungkin coach bisa bantu. Gimana dengan saya nih? Dia bilang saya punya hubungan dengan dua pria, yang satunya udah punya 2 anak. Oh jadi dia ini, lu supermodel Diva, kamu single, parent, janda, atau kamu masih dalam pernikahan? Oh, atau lo poliandri? Bu poliandri, coach lo pernah ketemu? Emang ada di Indonesia poliandri? Ada? Nggak ada sih. Ya Larang kalau banget kali ya. poliandri simpenan ya mungkin ada. Nah, tapi kalau poliandri bener-bener kawin kayaknya di Indo susah ya coach ya. Iya. Betul. Nah, sekarang baru lihat. Nah, jadi sebenarnya kalau yang aku pengen tanya ini, gimana caranya? Karena biasanya gini, kayak datang ke marriage counseling aja misalnya. Ada yang ya udah istrinya cerita mulu, tapi terus udah gitu si suaminya diam aja, enggak, kok nggak ada masalah apa-apa. Nah itu pernah kejadian kayak gitu juga nggak sih coach? Karena laki-laki itu sulit untuk berekspresi, sulit. Pernah. Tapi ya di situ tugas coachnya. Kalau udah tahu yang seperti itu, oh berarti ini suaminya nih atau cowoknya yang mungkin agak menutup diri. Kebanyakan laki-laki begitu, bukan psiko. Maksudnya gini, kan orang emang nggak mau, laki-laki tuh emang nggak nature-nya berbicara tentang perasaan, bener gak sih? Ya lebih banyak yang begitu, tapi banyak juga yang mau akhirnya mau cerita. Malah yang ngajakin istrinya datang tuh suaminya juga banyak juga di tempat saya. Wow. Malah suaminya yang follow saya terus ngajak datang gitu. Wah. Iya. Gitu. Dan jadi tadi ada anak gue, sekarang ada adik ipar gue, bule bolang tuh. Jadi kan aku tuh sama adikku kan menikahnya juga multicultural ya, coach ya gitu. Jadi ya ditambah lagi lah dengan orang Batak misalnya menikah dengan orang bule gitu. Kalau menurut coach nih banyak nggak sih yang perbedaan kultur budaya juga ibaratnya juga akhirnya bisa jadi menjadi gesekan atau bisa memperkaya relationship-nya? Kalau dua-duanya itu chill dan beneran ngerti bahwa perbedaan culture ini justru buat kita jadi saling tadi memperkaya, itu bagus gitu loh. Oh lu beda, gue beda, menarik ya, lucu ya, kok bisa gini ya, ini dari mana gitu, lu diajarinnya kok gitu. I think itu bagus. Nah, yang jadi masalah adalah perbedaan culture dan dua-duanya ini culture-nya yang saklek. Ya kan yang saklek gitu. Iya. Yang Chinese Toto ketemu sama yang Batak Toto gitu. Ya jeger deh gitu kan. Ya. Benar. Ya balik lagi intentionnya maunya gimana gitu ya coach gitu. Kalau misalnya ngelihatnya ini sebagai memperkaya, mungkin akan bikin jadi lebih dinamis in a good way gitu. Tapi kalau misalnya gue udah paling oke nih gitu, lo harusnya ikut budaya gue gitu kan, ikut culture gue. Susah deh.
Betul. Kalau kedua-duanya dua-duanya open minded gitu, itu sangat-sangat bagus malah. Coach, Ya, tapi jangan 9 nonton Batak sama bule ya gitu, yang sama-sama Jawa, satu Jawa Tengah, satu Jawa Timur aja juga bisa Oh berantem. iya. Ya kan Beda tuh, cara. ya Putro? Jadi intinya pokoknya makanya gue tuh selalu nggak percaya ya. Misalnya ada orang bilang, oh nanti setelah 5 tahun, pokoknya 5 tahun awal itu tuh yang paling berat dalam pernikahan. Nggak tahu ya, kalau gue sih nggak percaya. Maksudnya terus orang bilang gini, nanti setelah udah lewat 5 tahun, 7 tahun pernikahan tuh baru aman tuh. Nek, lu lihat tuh, sekarang ada yang udah menikah 20 tahun, kucuk-kucuk udah di usia senja. Mereka memilih untuk divorce, berpisah. Baik juga, benar. Pengen hidup sendiri, menua sendiri. Jadi menurut gue emang it's never ending learning each day. Jadi nggak bisa tuh dibilang setelah 7 tahun aman nih gue, tenang nih, ini zona aman. Kagak ada say. Nggak bisa. Emang betul banget ya. Tapi memang secara statistik pernikahan 1 sampai 5 tahun itu yang paling rentan bercerai. Ya. Oh. Oh ya? 1 Iya. sampai 5 tahun. Iya, 5 tahun pertama itu paling rentan bercerai, gitu. Ya mungkin karena udah saling berantem atau masalahnya baru keluar di awal-awal itu setelah menikah, ya pada bercerai. Jadi ya memang yang bercerai yang muda-muda nih, 1 sampai 5 tahun usia perceraian. Karena mungkin itu kali ya coach, kan abis dari pacaran itu kan biasanya kan masih honeymoon period ya. Setelah itu kan di 5 tahun awal mulai masuk tuh real life, bayar bill, mungkin udah mulai hamil, hormonal, Ya, gesek dah tuh. Ipar itu maut, mertua itu maut, hadir dah tuh. Ternyata gue kawin bukan cuma sama anaknya, bapaknya, emaknya, namborunya, tulangnya semua rame gitu kan. Bener. Syok tuh, ya kan. Jadi ya memang the first 5 years tuh it's adjustment untuk laki-laki dan perempuannya gitu kali ya coach. Iya. Tapi sekarang coach, apa yang paling sering menyebabkan perceraian? Kan gini, misalnya kalau ada artis bercerai, yang paling sering pasti netizen tuh pasti langsung kepo, pasti nih orang ketiga, itu paling sering. Kedua itu paling ekonomi, gitu kan. Yang ketiga itu KDRT. Tapi sebenarnya kalau dari yang coach research dan banyak orang datang ke kamu coach itu, apa yang paling sering menyebabkan orang akhirnya give up dalam pernikahan? Ya sakit hati. Makanya saya punya the quote gitu, sakit hati adalah kanker yang membunuh hubungan. Wow. Gara-gara sakit hati gitu. Selingkuh Nggak pun diomongin kayaknya coach. selingkuh pun kalau nggak sakit hati sebenarnya nggak masalah gitu loh. Bukannya saya bilang boleh ya, tapi Ya. istilahnya gitu loh. Istilahnya kalau nggak bikin sakit hati ya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika sakit hati. Sakit hati disimpan jadi dendam, jadi kesel. Nah itu yang bikin kalau udah sakit hatinya lebih banyak daripada happy-nya, itu yang bikin kita ngelihat pasangan aja bawaannya udah negatif, ngelihat pasangan aja bawaannya udah 4 gitu loh. Dia ngomong dikit aja bawaannya pengen nyentil gitu loh. Ya. Apapun yang dilakuin semua gerak-geriknya kayak kesel gitu. Dia baik sama kita, dia baik sama kita, kenapa nih baik nih? Pasti ada apa nih? Mau apa? udah jelek aja otaknya. Karena udah terlalu banyak sakit hati. Nah biasanya both ways nih, kan biasanya nggak mungkin cuma satu doang sakit hati, yang satunya nol gitu kan, nggak mungkin. Pasti both ways. Karena biasa kalau udah sakit hati, yang satunya juga pasti jadi suka nyindir, ngomongnya suka nusuk, tumben pulangnya cepet. Oke, tapi ini pertanyaan bagus loh. Tadi supermodel diva tuh ternyata kamu meriah sekali hidupnya ya. Katanya udah tinggal di Belanda 25 tahun, menikah. Sebenarnya udah menikah juga 25 tahun. Terus masih punya ada 2 laki-laki. Aduh ya Allah, meriah banget hidupnya. Jadi masalahnya apa? Kalau aku sih ngerasa nggak ada masalah ya. Berlebihan. Tapi ini sebenarnya ada menyambung tadi yang Coach Kay bilang. Gimana ini dari Minos, gimana caranya ngilangin sakit hati dari pasangan? Karena masih kayaknya terus. Memang benar kalau misalnya udah pernah kejadian, ada kan yang namanya trauma segala macam gitu-gitu ya coach. Gimana caranya deh tuh supaya si sakit hatinya nggak keinget-inget terus. Jadi nggak semua gerak-gerik yang kadang kecil nggak ada hubungannya malah jadi trigger, emang bawaannya enak aja ngeliat dia gitu kan. Nah, ada tipsnya nggak tuh? Minos pertanyaannya bagus deh. Itu harus ngobrol. Beneran harus ngobrol tadi, digali. Ya. Kamu pernah sakit hati sama aku apa aja sih? Apa yang paling besar? Etis yang paling besar dulu.
yang paling sering keinget mas sampai sekarang. Habis itu ya both ways. Kalau aku pernah sakit hati sama kamu karena ini yang paling gede nih, waktu itu kamu kayak marahin aku di depan keluarga, itu kayak aku malu banget misalnya. Sekarang masih suka kayak keinget, kok kamu gitu ya gitu. Nah itu harus ngobrolin, and then ada rekonsiliasi, minta maaf gitu loh. Terus kayak ya minta maaf. Nah tapi masalahnya kan belum tentu bisa tuh seperti itu tuh. Idealnya begitu, idealnya both ways, berdua saling ngomongin sakit hatinya masing-masing dan minta maaf dan kayak janji dan bikin kayak oke, aku nggak akan begitu lagi, besok kalau aku begitu tolong diingetin ya gitu. Itu idealnya banget. Tapi kalau nggak bisa ya minimal kamu beresin sakit hati kamu sendiri dulu. Gitu, kamu beresin sakit hati kamu sendiri dulu. Ya bisa ya pakai metode meditasi lah, healing lah, atau datang ke saya juga bisa ya. Nah itu benar. Jadi ini banyak ternyata yang punya sakit hati yang terpendam ya Mel nih, kayak Rio, Sayonara segala macam. Jadi gak semua orang memang bisa, gak semua pasangan bisa ngobrol langsung berdua. Jadi perlu ada wasitnya. Datanglah ke Coach K atau datanglah ke marriage counselor misalnya gitu ya Coach gitu. Jadi biasanya nanti Coach, biasanya gimana sih Coach kalau datang berdua nih terus Coach K ada sebagai wasitnya dalam tanda kutip. Nah itu gimana sih untuk bisa ngasih porsi masing-masing gitu ya supaya mereka bisa cerita atau gimana? Iya, mungkin tiap-tiap kalau konselor beda-beda ya. Kalau saya itu kayak disuruh ngobrol berdua, saya jadi wasitnya. Tapi ada guide-nya. Jadi bukan sekedar ngobrol, tapi ada guide-nya. Jadi nanti tinggal pertanyaan-pertanyaannya tuh udah saya kasih. Nah tugas yang nanya nggak boleh menyanggah, nggak boleh motong, dengerin, harus nanti gantian. Biar keluar semua unek-uneknya. Gitu. Tapi saya wasit juga, ngomongnya nggak boleh begitu, nggak boleh menusuk, nggak boleh nyerang, coba diubah kalimatnya. Oke, untuk penutup terakhir Coach, kalau sudah ada sesuatu yang retak tidak seperti di awal pernikahan, memaafkan, melupakan, atau memaafkan tapi tidak pernah melupakan, which one do you think that we should do? Kalau masih pengen tetap sama-sama ya, beda kalau akhirnya lo mau cabut dari pernikahan itu. Tapi kalau lo masih mau stick with that person yang udah menyakiti hati lo harus mengampuni, of course, memaafkan, mengampuni dan melupakan, atau mengampuni tapi tidak akan pernah melupakan. Kita nggak bisa melupakan ya, karena otak kita didesain untuk mengingat gitu loh. Bahkan hal-hal yang kita nggak mau ingat aja keinget gitu. Ya. Tapi bukan melupakan peristiwanya, karena itu nggak bisa ya, tapi melupakan emosinya. Itu melupakan emosinya, memaafkan dan melupakan emosinya, menetralisir emosinya. Jadi supaya kalau keinget lagi, karena kan nggak mungkin lupa, keinget lagi rasanya udah nggak ke-trigger. Memorinya tetap ada, tapi emosinya udah berbeda. Nah itu tuh. Intinya adalah pada akhirnya kalau memang banyak orang tadi bilang gue merasa terpenjara di dalam pernikahan gue, ada yang gitu kan, gue cabut nggak bisa, mungkin financial gue masih depending to my husband, atau kasihan anak-anak, ya udah pada akhirnya lu harus bikin penjara itu menjadi penjara yang indah supaya lo masih bisa enjoy hidup lo. Kalau lo disakitin dan lo nggak bisa merubah pasangan lo, apapun deh alasannya, udah lo kasih tahu, udah lo jadi detektif, tetap aja emang lo tabiat, tapi lo masih tetap memutuskan bersama dengan dia, artinya lo harus tolong diri lo. Lo nggak bisa lupain kejadiannya, tapi lo harus bantu dengan mindfulness, apapun deh. Lo mau kembali ke Tuhan lah, lo mau ke coaching, mau ke konsultan pernikahan, but you need to help yourself untuk menjadi waras. Betul, bener banget.
Dan sebenarnya tadi ya dari perbincangan kita hari ini, satu hal yang aku belajar banget dari Coach K, dari Mel juga, intinya adalah jangan ngeribetin diri sendiri sama pikiran-pikiran lo yang nggak perlu juga ya. Kadang-kadang itu yang bikin penjara tuh kadang-kadang itu. Jangan-jangan keadaannya baik-baik aja, cuman situ yang overthinking. Ya nggak? Fokus sama yang baik di depan. Bener, fokus sama yang baik aja. Betul. Ya, and then kemarin apa ya buku yang kemarin si Tyson ngasih tau gue pas gue lagi ngomel-ngomel sama dia, terus kata dia buku apa, dia pokoknya pakai buku aja tuh si botak, katanya gini, lu tuh kalau misalnya kata dia menurut, bukan buku deh, ini Pastor Craig Groeschel, seorang pastor, dia bilang kalau lu udah dapet at least 80% di pasangan lu, ya udah lu nggak usah komplain lah, bukan komplain tapi lu nggak usah fokus dengan 20% yang lu nggak dapat dari dia. Itu dah. Because God has blessed you with the 80% gitu. Misalnya lu dikasih anak-anak yang sehat, anak-anak yang bikin senang, suami yang mungkin misalnya baik sama lu, perhatian sama lu, kata dia gitu. Ya udah 20%-nya nggak usah gitu. Tapi kan tetap dia cemberut ya. Katanya gitu. Jadi fokus with the 80% yang kita punya, karena kan nggak mungkin ya kita bisa dapat benar-benar 100% dalam hidup ini gitu yang kita mau. Ya, luar biasa, keren banget sih. Tapi Melanie, saya boleh nanya nggak? Kan si Tyson ini suka gitu kan belajar tentang relationship, dan beneran gitu kayak dipraktekin, dan Melanie juga ngerasain efeknya. Kalau dipraktekin, pasti dia misalnya kalau lagi berantem dia berusaha praktekin. Tapi kan namanya teori itu kan coach, namanya kita bersinggungan, bergesekan dalam hidup kan kadang-kadang tidak semua theoretical ya. Tapi one thing for sure yang aku itu kagum dari dia adalah dia itu sekita tuh panas-panasnya, Tyson itu bener-bener man of commitment. Jadi mungkin kalau suami gue bukan Tyson sih udah bye bye love kali ya. Jadi dia tuh man of commitment. Jadi kalau dia tuh selalu, kalau gue kan berapi-api ngomel sampai ke ujung dunia gitu. Memang mama Batak kau tahu kan, balikin meja apalah semua. Nah tapi walaupun he's not always perfect, bikin kesel juga gitu loh. Gitu berkata baca buku sampai ke perpustakaan, satu perpustakaan. Namanya juga orang ya gitu. Tapi di masa-masa terberat itu dia itu tidak menyerah, itu dia. Gitu. Dan kalau apa namanya, makanya orang tuh selalu bilang gini, kalau ada orang tuh divorce misalnya, pasti ada orang ketiga, pasti ada masalah ekonomi. Kadang-kadang enggak loh, kadang-kadang karakter apa namanya yang susah untuk menyatu, and then gesekan tiap hari menjadi toksik hubungannya. Jadi nggak selalu gitu loh, iya kan coach? Bener. Iya. Betul. Keren Tyson, kapan-kapan live dong. Aku juga pengen belajar dari Tyson. Langsung 1000 dia. Oke, aku ready Luz. Setiap pertanyaan nih, lo tahu di lapak komen dijawab semua, kalau bisa di follow back sama dia, di follow back saya gitu. Tapi anyway, sekarang kita mengerti ya, maksudnya gini, kenapa dibilang bahwa pernikahan itu adalah ibadah kita sama Tuhan ya. Karena yang namanya ibadah itu kan tidak pernah mudah ya, say. Bener, ngelakuin yang baik emang susah ya. Ibadah nggak pernah susah. Kalau gampang namanya bukan ibadah, dadah. Iya kan, makanya dibilang apa namanya, ibadah lo sama Tuhan gitu. Terus udah gitu tempatnya lo belajar sabar gitu. Makanya kemarin gue sempat lihat, gue pernah bilang sama Lucy deh, ada foto di di sosial media, ada kalau ada pasangan gitu ya coach, laki-laki sama nenek-nenek sama kakek-kakek deh, berdua gitu masih jalan pegangan tangan misalnya gitu. Itu pasti mereka tuh adalah dua orang yang two forgivers that never give up ya. Jadi emang udah saling memaafkan aja satu dengan yang lainnya, nggak tahu sampai ujungnya sampai mati gitu loh. Betul. Tapi kemarin saya ada yang ngomong temen, tapi kalau di luar negeri lihat kakek nenek berduaan mesra itu bisa jadi mereka baru kawin loh. Iya juga. Bener, itu namanya framing. Jangan percaya sama semua yang lo lihat di sosial media, bener kan? Ya coach, bisa aja. Mereka udah lama seumur hidup, jodoh apa segala macam. Jangan-jangan emang cinta lama, masing-masing pasangannya udah metong ya Nek, begitu mereka kawin. Siapa tahu. Ternyata mereka baru cerai sama-sama, mereka puber ketiga, baru kawin.
Bener, iya. Framing, you know, makanya harus berhati-hati, jangan kemakan narasi. Kalau itu kulit udah ditarik nggak balik lagi, masih mau kawin lagi ya, Stai? Ya kan? Tapi Coach, terima kasih banyak loh. Yeah, Kita belajar banyak. Jadi pokoknya kalau buat teman-teman semua yang ngerasa, aduh nggak bisa diajak ngomong nih apa segala macam, silakan. Coach, kamu tuh ini suka ada live TikTok juga kak? Atau mungkin kalau mau menghubungi Coach K, kalau pengen berkonsultasi tuh bisa kemana, Coach? Oh, bisa follow saya di Kay Safori di Instagram ya, gitu. Saya jarang live sih, tapi kalau live biasanya di Instagram. Oh, oke. Baiklah. Apa namanya Coach? Sekali lagi Coach? Kay Safori, ya. Itu dia guys, yang pengen konsultasi percintaan, karena cinta adalah misteri. No matter how old you are, still sometimes you cannot figure out what love is. Asik. Thank you ya Coach. Thank you banget Melanie, thank you banget Lucy udah diundang, seru banget deh. Oke, jangan kapok ya, next time undang lagi Iya dong, next lagi ya Coach. Oke, thank you Coach. Bye guys, have a great day. Thank you semua. Bye.